Ya, seberat dosa. Seberat dosa, beneran. Oke. Kalau yang udah lihat di website pasti tahu ini materinya apa, tapi kalau belum tahu akan saya kasih tahu materinya. Materinya adalah Hollywood style cracking. Penasaran? Taunya Hollywood film, taunya Bollywood film. Nah, ini Hollywood style cracking pada blog Chiver CDC, analisis dan pencegahan, yang akan dibawakan oleh Kang Mas Rizky Wicaksono. Jangan Bapak, gak enak kayaknya ya. Oke, waktu dan tempat kami silakan, tepuk tangan buat Rizky Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah tentang Hollywood style cracking. Jadi kita akan melihat bagaimana cara cracking terhadap kriptografi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Rizky Wicaksono. Saya lahir di Surabaya. Saya dulu di pinggir pantai dulu di Kenjeran. Terus SMP di Jalan Pacar di SMP 1, kemudian ke SMA 5, kemudian saya ke Bandung melanjutkan kuliah di ITB jurusan Informatika. Itu sekilas tentang saya. Sekarang saya lebih banyak melakukan penetration testing, pentest, kadang-kadang juga masih programming, tapi saya lebih banyak sebenarnya di programming awalnya. Kemudian saya sekarang masuk ke profesional pentest. Oke, kalau kita lihat film Hollywood, itu kalau ada adegan soal hacking kan kadang-kadang nggak realistis ya. Pernah lihat film Hollywood yang ada hackingnya apa tuh biasanya, Pak? Saya, ya, dari Hard 4 ada ya, yang Bruce Willis yang nggak pernah mati itu ya, dibom, dibanting, tetap aja, paling cuma legend-legend gitu. Terus dulu tuh zaman Jurassic Park pertama tuh ada anak kecil bisa hacking, cuma ada gambar grafiknya gitu. Jadi hacking itu seperti digambarkan seperti permainan game 3 dimensi. Jadi seringkali Hollywood itu menggambarkan hacking itu tidak realistis. Nah, yang saya soroti di sini adalah bagaimana film Hollywood itu menggambarkan password cracking atau mengcrack kriptografi atau password. Biasanya yang terjadi adalah seperti ini. Ada alurnya ini. Misalkan passwordnya 10 karakter, dia cracknya satu karakter, lama-lama semuanya dapat. Biasanya seperti itu. Yang terakhir malah yang Olympus Has Fallen itu ya, film terakhir yang masih baru. Ada yang pernah lihat? Yang White House diserang ya. Nah, itu kan dia mencari kode Cerberus atau kode apa tuh namanya, untuk nuklir lah. Itu di cracknya satu persatu. Biasanya seperti itu gambarannya. Coba kita lihat. Ini Resident Evil. Dia mau meng-crack pintu tapi harus tahu kodenya. Yang dilakukan adalah ya cracknya seperti ini. Satu karakter. Di mana-mana digambarkannya seperti itu. Dapat satu digit, dapat digit kedua, digit ketiga, akhirnya semua digit didapatkan dan pintunya berhasil dibuka. Sering banget kan nonton film yang isinya kayak gini, wah ini harus buka pintu, di-crack dulu, terus lama-lama satu digit dapat, 2 digit kedua dapat, digit ketiga dapat, lama-lama pintunya berhasil dibuka. Terminator 2 film jadul. Ini nge-crack ATM si Connor ini. Tuh, digitnya makin lama makin kecil, lama-lama dapat pinnya. Makin dikit, akhirnya dapat pinnya. Sama kan? Satu digit, lama-lama semua digit dapat.
terminal Starboard apa? War game. Ini kode menunjukkan nuklir. Launch code nuklir. Ini udah kayak main teknologi ini ya. Ini kodenya dikirim satu persatu sampai semuanya. Akhirnya semuanya dapat. Rudal pun dikirim. Lagi-lagi caranya sama. Hampir semua film Hollywood seperti itu. Nah, ini The Matrix. Ceritanya Neo ya. Hackernya namanya Neo. Dia mengcrack sesuatu di sini. Bikinnya seperti air hujan gitu dulu. Satu persatu dapat, ininya makin hilang. Satu digit, ininya hilang. Lama-lama hilang semua. Tuh dapat satu, ininya hilang. Dapat satu, hilang. Sama juga. Oke, itu refresh saja bagaimana kita udah melihat film-film Hollywood menggambarkan cara meng-cracking password. Sebagian besar itu nggak realistis, apalagi yang gambarnya seperti main video game. Ini mau kayak main game sih. Digambarkan seperti game 3 dimensi. Nah tapi walaupun itu sebagian besar tidak realistis, kalau di sistem itu ada kelemahannya, itu bisa jadi realistis. Saya akan angkat satu kasus di sini, yaitu Panic Oracle Attack yang bisa membuat enkripsi sekuat apapun ya, walaupun dengan AES. Algoritma blockkeeper yang paling kuat sekarang kan AES yang udah standar. Awalnya dash diganti triple dash diganti AES. Walaupun kita pakai AES, kita bisa mengcracknya juga 1 byte, mulai dari byte terakhir, persis seperti film Hollywood tadi. Ini realnya seperti ini. Ini yang di-crack adalah Java Server Face tahun 2010. Ya kan, ini ciphertextnya di sini. Ini yang akan di-crack. Ini kan ciphertext yang udah terenkrip. Bagaimana cara mendekripnya? Persis di film Hollywood tadi. Tapi ini bukan film, ini real. Nah ini yang mau di-dekrip. Nah dia akan mendekripnya mulai byte terakhir, byte kedua, byte ketiga dapat 5 byte dari sekian decrypted, 7 byte, 6 byte. Nanti lama-lama seluruhnya berhasil di decrypt. Persis seperti film Hollywood tadi. 1 byte dapat, terus dapat byte berikutnya, dapat byte berikutnya, dapat byte berikutnya. Nah, ini Java Server Face setelah di decrypt ternyata dia objek Java. Di sini ada lang objek, sudah mulai kebaca. Apache.myPages sudah mulai kebaca. Karena ini masih belum, baru kebaca sampai sini dan seterusnya. Akhirnya 2700 berhasil decrypt. Terus prosesnya 1 byte demi 1 byte. Tapi ini bukan film Hollywood, ini kenyataan. Dan ini terjadi di banyak sekali sistem. Ini Java Server Face satu kasus, ada lagi di Apache.net, di Microsoft.net, di Java, di Ruby, dan ini cukup baru 2010. Dan saya yakin sampai sekarang sebenarnya masih banyak sistem yang vulnerable. Oke, saya perlu angkat ini sebagai suatu awareness. Oke, kita bicara Oracle Attack. Oracle itu apa sih? Jangan dibayangkan Oracle itu database. Ini nggak ada hubungannya sama database. Ini adalah urusan kriptografi. Ini Oracle ini seperti yang di film The Matrix itu. Jadi dia seperti seorang yang bisa meramal, orang pintar lah kata orang kita ini Oracle ini orang pintar ya. Kita bisa tanya-tanyain dia.
filosofinya sama. Kita juga akan membutuhkan Oracle untuk sebagai orang pintar tadi yang akan kita tanya-tanyai untuk mengcrack kriptografi. Kalau di Matrix Oracle-nya kayak gini. Jauh dari bayangan ya. Kayaknya Oracle kayak gimana gitu. Ternyata kayak gini. Mak-mak gitu. Oke, Oracle-nya seperti itu. Kita lihat. Yang kita tanyakan itu apa sih ke Oracle? Kalau Neo kan tanya ke Oracle, apakah saya ini the one apa enggak? Jawabannya juga bulat-bulat kan. Neo-nya juga nggak ngerti juga jawabannya apa. Malah dikasih tahu ada anak bisa belokin sendok kayak gitu. Kali nonton The Matrix tuh nggak ngerti apa ini maksudnya. 2 kali baru ngerti, oh maksudnya itu. Oke, balik lagi ke sini. Sebenarnya Oracle itu seperti ini, simple banget. Intinya adalah kita bisa mengirim ciphertext ke Oracle itu. Ciphertext itu encrypted text ya. Seperti tadi Java Server Base kita dapat ciphertext panjang yang sudah terencrypt. Kita ingin baca isinya apa sih tanpa tahu kuncinya. Kita ambil 2 blok aja, kita lempar ke dia. Tolong decrypt ini sama Oracle di decrypt. Kita nggak punya kuncinya, kita nggak bisa decrypt. Yang bisa decrypt adalah Oracle-nya. Ya udah kita lempar aja ciphertext-nya ke dia. Biarin dia yang decrypt. Setelah di decrypt dia ngecek pendingnya valid apa enggak. Nanti kita akan lihat pending itu apa. Kalau pendingnya valid, dia bilang pendingnya valid nih. Yang ini pendingnya nggak valid. Itu aja. Ini sisi belakang ini kita nggak bisa lihat ya. Kita nggak bisa lihat hasil dekripsinya apa. Tapi kita dapat jawaban dari Oracle hanya iya apa enggak, valid apa enggak. Hanya itu yang kita dapat dari Oracle. Tapi walaupun hanya jawaban iya dan tidak, itu bisa kita pakai untuk mendekrypt ciphertext algoritmanya apapun. Walaupun AES sekalipun kita bisa dekrypt. Cukup dengan jawaban iya dan tidak. Bagaimana caranya? Jadi Oracle ini seperti orang yang kita menginterogasi orang yang nggak bisa jawab apa-apa kecuali jawab iya apa enggak. Kalau di film itu pernah ada orang yang korban, dia saksi penting, tapi nggak bisa ngomong karena lagi luka. Dia hanya bisa ngedip sekali artinya iya, ngedip 2 kali artinya enggak. Kalau polisi ingin nanya rumahmu di mana, dia nggak bisa jawab. Dia hanya bisa kedip aja. Apakah Jakarta Pusat? Kedip sekali, oh iya. Sempit lagi pertanyaannya. Terus lama-lama kita dapat alamat dia. Walaupun dia nggak pernah menjawab alamatnya di mana, tapi dia hanya bilang iya dan tidak. Tapi kita bisa dapat informasi lebih banyak. Filosofinya seperti itu. Di Oracle ini kita juga nggak nanya, tolong di decrypt, hasil decryptnya kasih ke aku dong, nggak bisa. Dia hanya bisa menerima hasil ciphertext di decrypt, kemudian ngasih respon valid apa enggak. Oke. Jadi kita kasih ciphertext, tolong decrypt. Wah nggak bisa nih, valid nih. Kalau yang ini, masih nggak valid nih. Oke, diganti lagi. Kalau yang ini, nah ini baru valid. Nah, kita dapat info, oh ini valid. Berarti kita menduga hasil decryptnya mungkin ini. Seperti itu. Dari jawaban iya itu kita sudah menduga sesuatu. Jadi kita akan lihat lebih dalam lagi. Jadi kebocoran informasinya hanya 1 bit aja, iya dan tidak. Tapi akibatnya fatal. Kita bisa mendekrypt AES, bahkan bisa mengenkrypt. Mendekrypt itu udah bahaya, mengenkrypt lebih bahaya lagi. Jadi kita bisa mengenkrypt pesan apapun suka-suka kita, kirim ke dia, didekrypt jadi pesan yang valid, walaupun nggak pakai kunci. Jadi jangan dibayangkan mengenkrypt itu harus pakai kunci. Nggak pakai kunci bisa-bisa kita bisa mengenkrypt juga. Jadi hanya ada 1 bit kebocoran informasinya. Nah, tadi kan kita jawab, dia hanya bisa menjawab findingnya valid apa enggak valid. Berarti kuncinya di sini harus kita pahami pending. Pending itu seperti ini. Jadi blok cipher itu kan 1 blok hanya bisa beroperasi dalam 1 blok tertentu. Contohnya AES dia hanya beroperasi mengenkrypt 16 byte 1 blok. Kalau datanya 35 byte, AES nggak bisa. Caranya harus dipotong dulu. Jadi 16 byte, 16 byte, 16 byte, 16 byte. Jadi dipotong jadi beberapa blok. Kalau ukurannya nggak 1 blok persis, dikasih
Kalau 35 byte datanya kan bisa dibagi menjadi 16 kali 2, 32, 2 blok. Blok terakhir itu cuma 3 byte, padahal harus 16. Artinya dia butuh 13 byte lagi sebagai padding, supaya tiga-tiganya sama-sama panjangnya 16. Itu gunanya padding. Jadi kalau datanya nggak genap ukuran 8 atau 16, itu ditambahin byte dummy yang namanya padding. Cara paddingnya simpel. Kalau datanya 3 byte, sedangkan block size-nya 8, berarti kita butuh 5 tambahan byte. Kita isi aja dengan 5, 5, 5, 5 sebanyak 5. Kalau kita butuh cuma 2 byte, ya kita kasih 2, 2. Jadi genap 8 byte. Ini kalau block size-nya 8 byte ya, dalam kasus dash. Kalau dash itu 8 byte, kalau AES itu 16 byte. Dan padding ini harus ada ya, walaupun datanya sudah kebetulan lengkap 8 byte. Udah genap 8 byte, udah genap 16 byte, dia tetap harus dikasih padding. Yang tahu kenapa? Tadi katanya kalau kurang dikasih padding, kalau udah lengkap, kenapa harus dikasih padding juga? Ini agar tidak ambigu ya. Kalau padding itu boleh ada, boleh enggak, orang jadi bingung nih nanti. Ini ABCD sampai G dan 01 ini padding atau 01 ini data. Emang datanya itu belakangnya 01 atau 01 ini sebagai padding. Makanya walaupun udah lengkap A sampai H 8 byte, kasih satu blok lagi padding isinya 8888 sebanyak 8. Ini padding yang valid. Jadi si Oracle tadi mendecrypt, kemudian dilihat paddingnya valid ya. Kalau kayak gini valid, 555 valid, 444 valid, 888 valid. Yang nggak valid kayak gimana? Kayak gini. Contohnya ya, misalkan dia lihat baik terakhir ternyata 3A hexa. 3A hexa ini kan bukan di luar range yang valid. Padding itu kan hanya sebanyak 1 sampai 8 atau 1 sampai 16 ya. Isinya 16 semua sampai 16 kali atau 8 semua sampai 8 kali. Gak ada padding 3A. Ini pasti gak valid. Atau belakangnya 02 valid, tapi kirinya 1F. Dia akan valid kalau ini 02 dan setelahnya berapa? 02 juga. Kalau yang ini 00 gak valid. Gak ada padding 00. Padding itu ya 01 sampai 8 atau 01 sampai 16. Kalau yang ini 8888 tapi ininya bukan 8. Itu contoh-contoh padding yang gak valid. Jadi ciphertextnya tadi di decrypt kemudian dilihat valid apa enggak paddingnya. Kalau gak valid dia lapor ke kita. Gak valid nih mas. Iya, kalau yang ini masih gak valid mas, kirim lagi sampai kita dapat bilang oh valid. Suatu nih. Kemudian kita spesifik bicara sama CBC ya, cipher blockchaining. Cipher blockchaining ini beda kasusnya dengan ECB, Electronic Code Book, ECB. Kalau ECB itu setiap blok di-encrypt secara independen. Kalau ada 3 blok, 3-3-nya di-encrypt. Kalau CBC, blok pertama di-encrypt, ciphertext yang kiri di XOR dulu dengan plain text blok yang kedua. Jadi kalau kita ada 4 blok plain text yang tadi kan karena panjang, potong-potong jadi 4 blok. Kita mau encrypt yang per blok tadi satu-satu. C1 adalah P1 tadi blok pertama di XOR dulu dengan IP. Harusnya dengan ciphertext sebelumnya. Tapi ciphertext sebelum pertama kan nggak ada. Itu adalah disebut IP. Kalau yang C2, P2 tadi di XOR dulu dengan C1 baru di encrypt. C3, P3 blok yang ketiga di XOR dulu dengan ciphertext sebelumnya C2 baru di encrypt. Simpelnya seperti itu. Intinya dia digandeng, di chaining, di rantai. C1 di XOR dulu sama P2 baru di encrypt. Begitu juga C2 di XOR dulu dengan P3 baru di encrypt. Terus
nanti akan berantai ke kanan. Ini CBC. Kalau digambarkan seperti ini, semisal kita punya dua blok P1, P2, ini di XOR dulu dengan C1 kan. P2 tadi di XOR dulu dengan C1, dapatnya ini baru enkrip. Itu cara enkripsinya. Kalau P2 memang ada C1, kalau P1 ada C0 kan? P2 ada C1, kalau P1 C0 nya apa? IP tadi. Jadi IP ini sebagai seolah-olah C0. C0 sebenarnya nggak ada. Hypertext blok yang ke 0, blok yang pertama aja ada, yang ke 0 nggak ada. Yang lebih penting lagi sebenarnya dekripsinya. Dekripsinya adalah kita kasih hypertext ke dia, dua blok seperti ini. C2 didekrip jadi ini. Nah, algoritma enkripsi itu cuma ada di sini aja. AES, DES itu hanya di sini aja. Ini didekrip dengan AES, kan? Jadinya ini, udah selesai. Selanjutnya di XOR mau dipotong, mau di XOR mau dibalik, itu bukan urusannya AES lagi. Itu namanya kode operasi. Kode operasi itu ada CPC, ada ECP. Setelah didekrip, diapain? Di XOR dulu dengan C1, blok hypertext sebelah kirinya. Jadi dari sini ke sini ini sudah valid, sudah fix ya. C2 didekrip selalu jadi ini. Tapi ini jadi ini itu tergantung dari C1-nya. Walaupun hasilnya ini, tapi belum tentu hasilnya P2 kalau C1-nya kita mainkan. Nah, ini akan di XOR dulu dengan ini. Nah, ini yang membuat kita bisa mendekrip sebenarnya konsep dari malleability ini. Ini yang normalnya, yang kondisi normalnya kita dapat hypertext seperti ini, plain text-nya ini. Karena 3 byte ini pending, kita buang. Jadi plain text aslinya ini. Oke. Kasusnya kita dapat hypertext ini, setelah didekrip adalah ini. Bagaimana kalau hypertext ini kita ganti 1 byte aja, kita kirim ke dia. Hasilnya apa? Bisa berbeda. Ini 85 di blok yang pertama, ini kan 2 blok nih, 1 blok, 2 blok. Kita ganti dikit aja. Blok pertama 85 diganti 87. Ternyata hasil dekripsinya berbeda. Sama-sama valid, tapi hasilnya berbeda. Yang tadinya adalah 4C 4D selesai. Di sini 4C 4D 03 03. Karena apa? Karena belakangnya 01. 01 itu dianggap pending. Jadi 03 ini dianggap data lagi, bukan pending. Kalau yang sebelumnya 03 03 03 adalah pendingnya 3 byte. Kalau yang bawah pendingnya 1 byte, berarti 03 ini adalah data. Perhatikan bahwa hypertext-nya yang asli kita dapatkan hypertext mungkin dari sniffing ya. Kita ganti sedikit 1 byte aja, hasil dekripsinya berbeda. Tanpa kita tahu kuncinya, kita bisa bikin pesan yang artinya beda. Misalkan pesan aslinya ini bunyinya transfer uang 1 juta ke rekening 123. Hypertext-nya kita ganti 1 byte aja. Setelah didekrip bunyinya beda lagi. Transfer 1 juta ke rekening 125. Bunyi aslinya rekeningnya 123. Ketika hypertext-nya kita ganti 1 byte aja, ternyata berubah bunyinya menjadi transfernya ke rekening 125. Walaupun si attacker tadi nggak tahu kuncinya, tapi dia bisa bikin pesan palsu yang ketika didekrip hasilnya valid dan bisa dimengerti. Itu konsepnya di sini, malleability. Oke, kita coba lakukan cracking. Sampel case-nya kita mendapatkan hypertext ini. Kita ingin tahu bunyinya apa. Ini kan sebenarnya yang tadi itu ya, sebelumnya itu. Kita bagi menjadi 2 blok, C1-nya mulai sini sampai sini, C2-nya ini. Kita pengen tahu C2 ini bunyinya apa sih? Kita pengen decrypt nih C2 ini. Caranya adalah kita kirim 2 blok, 1 blok pertama dan blok yang mau di-decrypt. Kemudian kita akan decrypt 1 byte demi 1 byte mulai dari byte yang terakhir. Dengan cara yang Hollywood tadi. 1 byte dapat, lanjut ke byte berikutnya, lanjut ke byte berikutnya. Ini lama-lama 1 blok kita berhasil decrypt. Oke, caranya mendecrypt byte terakhir. Kan kita mau decrypt C2 nih.
Yang mau kita dekrim adalah ini. Kita gantikan dengan satu blok lain yang isinya 0000 kecuali byte terakhir. Kita sebenarnya nggak tahu, kita datanya semua ini isinya apa kita nggak tahu. Itu ada di Oracle, di dalam sistemnya, servernya. Kita hanya ngirim 2 blok ini, kemudian kita lihat hasilnya apa. Sebenarnya di sini logonya XOR ya, yang ini bulat, circle plus ini XOR. Ini di decrypt jadi apa kita pengen tahu. Kita nggak tahu kuncinya, jadi kita nggak tahu. Sini di decrypt jadi apa nggak tahu. Ini kita tahu, karena ini yang kita adalah C1 nya, yang sebelah kirinya. Kita pengen belakangnya harus 01. Kita pengen belakangnya bernilai 01. Bagaimana caranya? 01 ini adalah ini di XOR dengan ini, ya kan? Hasil dekripsinya di XOR dengan C1 yang sebelah kiri. Ini kan ini. Kita pengen tahu ini yang hijau ini berapa sih? Itu hasil dekripsinya. Kita pengen tahu yang hijau itu berapa. Di sini ibaratnya ini variabelnya A, ini B ya. Kalau A di XOR B 901, berapa A dan berapa B? Karena ada 2 variabel cuma satu bersamaan, harusnya nggak bisa diselesaikan. Tapi kita punya Oracle, jangan lupa. Kita bisa tanyakan ke Oracle, interogasi aja Oracle. Apakah A di XOR 0 hasilnya 01? Kalau dia bilang bukan, kita coba lagi. Apakah A di XOR 02 hasilnya 01? Masih tidak. Jawab. Tanya lagi. A XOR 5, A XOR 6, A XOR 7 sampai 255 kali kita tanyakan ke dia. Pasti ada satu yang jawabannya iya. Itu perannya Oracle di situ. Kalau Oracle menjawabnya valid pending, artinya iya. Kalau Oracle menjawabnya invalid pending, artinya tidak. Kita deteksi dari situ aja. Responnya valid pending berarti persamaan kita ada benar. Ini cara Oracle menjawab ini bisa macam-macam ya. Biasanya error page gitu. Error pending, bla bla bla, Java, stack trace, exception, macam-macam errornya. Yang penting kita bisa bedakan mana yang valid dan mana yang invalid. Itu aja sudah cukup. Nih, contohnya kita kirim 2 blok seperti ini, belakangnya masih 00. Ternyata responnya invalid pending. Kita nggak tahu isinya ini apa. Kita hanya dapat jawabannya invalid. Oke, berarti masih belum benar. Coba lagi dengan 01, masih invalid pending. Lanjut lagi dengan 02, masih invalid pending. Terus sampai pada akhirnya ketika di sini 87, kita dapat jawaban valid pending. Nah, ada sesuatu di sini. Karena jawabannya valid pending, kita bisa menduga hasil dekripsinya pasti ini. Walaupun dia nggak bilang ya, Oracle nggak pernah bilang jawabannya hasil dekripsinya apa. Dia hanya bilang valid apa nggak valid. Tapi kita tahu karena jawabannya valid, berarti hasil dekripsinya ini ya ketebak. Di sini jawabannya valid pending. Artinya ketika 87 ininya berarti 01. Kenapa 01 itu pasti valid pending? Ya karena kalau belakangnya 01 itu pasti valid pending. Kalau belakangnya 02 belum tentu valid pending. Harus sebelah kirinya 02. Kalau belakangnya 03 harus 3 byte terakhir harus 3. Jadi kalau byte terakhirnya 1 dijamin valid pending. Jadi kita nggak perlu tahu isinya apa. Jika kita dapat respon ini valid, kita bisa menduga ininya pasti 01 dan ininya 87 karena kita ngirim 87 tadi kan. Kalau gitu hijaunya yang ini bisa kita hitung berapa. Udah ketebak isinya. Isinya adalah 86. Udah dapat, kita udah mendekrypt 1 byte. Cuma dengan mendeteksi mana yang jawabannya iya apa enggak. Ini yang mau kita dekrypt di teksnya. Ini hasil dekryptnya. Kita baru dapat 1 byte terakhir. Lanjut ke byte berikutnya. Seperti di film kita dapatkan dekripsi 1 byte demi 1 byte. Byte berikutnya seperti apa? Byte berikutnya harus kita harus bikin supaya belakangnya di sini 02 02. Kalau tadi kan supaya belakangnya 01. Kalau sekarang harus 02 02. Karena kita mau ngambil byte yang ke sini.
Kalau mau bikin bait terakhirnya 02 itu gampang. Karena kita sudah tahu ini 86. Di sini berapa supaya ini 02? Kita XOR aja. 86 XOR 02 84. Udah, kita taruh 84 di sini. Kalau di sini diisi 84 dijamin belakangnya paling pojok kanan itu pasti 02. Oke. Tinggal kita cari dengan cara yang sama berapa yang biru supaya ininya 02. Kita tanyakan lagi 0084 hasilnya invalid pending. Oke, lanjut. 0184 masih invalid pending. 0284 masih invalid pending. Lanjut terus. 0984 masih invalid pending. Ketika 0A84 invalid pending. Nah, kita beda berarti. 0A84 hasilnya invalid pending. Artinya walaupun kita nggak tahu isinya apa, kita